Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gas mulia. Hal yang akan dibahas pada gas mulia adalah kelimpahan gas mulia di alam, sifat fisika gas mulia, sifat kimia gas mulia, pembuatan gas mulia, kegunaan gas mulia, dan soal-soalnya. Kelimpahan dan keberadaan gas mulia di alam. Gas mulia terdapat di udara sebagai atom tunggal kecuali radon. Di antara gas mulia lainnya, argon merupakan gas mulia yang paling banyak terdapat di udara. Radon sangat sedikit di alam, sebab merupakan unsur radioaktif yang umurnya sangat pendek. Separuh dari gas radon akan berubah menjadi unsur lain setelah disimpan selama 38 hari. Berikut adalah tabel kelimpahan unsur gas mulia di udara. Sifat fisika gas mulia. Berikut adalah tabel nama unsur, lambang, nomor atom, energi ionisasi, jari-jari atom, titik leleh, dan titik didih gas mulia. Sifat fisika. Berdasarkan sifat fisiknya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Berikutnya, titik leleh dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah, helium ke radon, akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Berikutnya, kerapatan densitas unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Berikutnya ada sifat kimia. Konfigurasi elektron gas mulia, kecuali helium, berakhir pada Ns2-Np6. Konfigurasi tersebut merupakan konfigurasi elektron stabil, karena semua elektron pada subkulitnya sudah yang berpasangan. Oleh karena itu, tidak mungkin gas mulia membentuk ikatan kovalen dengan atom lain. Energi ionisasi yang tinggi menyebabkan gas mulia sukar membentuk ion positif. Hal ini berarti gas mulia sukar berikatan dengan unsur lain secara ionik. Afinitas elektron yang rendah menyebabkan gas mulia tidak dapat mengikat elektron untuk menjadi ion negatif. Hal ini berarti gas mulia sukar berikatan dengan unsur lain membentuk senyawa ionik. Selanjutnya ada pembuatan helium, ekstraksi He dari gas alam. Untuk mengekstraksi He dari gas alam dipakai proses pengembunan. Pada fase awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Karena proses pengembunan, CO2 dan uap air bisa membentuk padatan yang mengakibatkan penyumbatan pipa. Lalu, gas alam diembunkan dalam suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, namun di atas suhu pengembunan helium. Dengan seperti itu, dihasilkan produk berupa campuran gas yang mengandung 50% He, N2, dan pengotor lainnya. Setelah itu, He dimurnikan dengan proses kriogenik dan proses adsorpsi. Proses kriogenik atau menghasilkan dingin. Pada proses ini, campuran gas diberi tekanan, lalu didinginkan sehingga He yang sangat murni. Berikutnya proses adsorpsi. Campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. Ekstraksi He, Ne, Ar, Kr, Xe dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Ar, Kr, dan Xe dalam udara cair dipisahkan memakai proses adsorpsi. Proses distilasi fraksional memakai kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi. Langkah-langkah pemisahan yaitu perbedaan titik didih zat. Ekstraksi Rn dari bahan radioaktif. Radon didapat dari peluruan panjang unsur radioaktif U-238 dan peluruan langsung Ra-226. Rn memiliki sifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang pendek, yaitu 3,8 hari sehingga cepat meluruh dan menjadi unsur lain. Radon belum dibuat secara komersial. Kegunaan helium. Yang pertama, helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara
menggantikan gas hidrogen, karena selain ringan juga bersifat inert. Yang kedua, helium cair digunakan untuk pendingin koil logam pada alat scan optis dan juga pendingin dalam penelitian kriogenik dan superkonduktor. Dan yang ketiga, helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam ataupun tabung oksigen rumah sakit. Kegunaan neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini, sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah, akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tekanan listrik. Kegunaan argon. Yang pertama, argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Dan yang kedua, argon digunakan sebagai atmosfer inert pada penelatan sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor dan eksperimen dalam glass box di laboratorium. Krypton atau biasa disingkat dengan KR dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik, sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Yang selanjutnya ada xenon atau biasa disingkat dengan Xe. Xenon digunakan untuk lampu blitz fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Xenon ini juga dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik, namun penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang sangat mahal. Yang selanjutnya ada radon atau biasa disingkat dengan Rn. Radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi, sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Kita masuk ke dalam latihan soal. Ini contoh latihan soal dan pembahasan yang pertama. Gas mulia yang terbanyak di atmosfer adalah A. Helium, B. Neon, C. Argon, D. Krypton, E. Xenon. Jawaban yang benar adalah C. Argon. Mengapa? Karena gas mulia yang terdapat di atmosfer adalah argon. Argon diurutkan ketiga setelah nitrogen dan oksigen. Selanjutnya soal dan pembahasan. Latihan soal pertama yaitu gas mulia yang terbanyak di atmosfer adalah A. Helium, B. Neon, C. Argon, D. Krypton, E. Xenon. Dan jawabannya adalah C. Dan pembahasannya adalah gas mulia yang terdapat di atmosfer dan yang paling banyak adalah argon. Argon merupakan urutan ketiga setelah unsur nitrogen dan oksigen. Soal selanjutnya, unsur gas mulia yang bersifat radioaktif adalah A. Helium, B. Neon, C. Krypton, D. Xenon, E. Radon. Dan tentu jawabannya adalah radon atau E. Pembahasannya, radon memiliki sifat radioaktif. Gas ini sering digunakan untuk terapi terhadap penderita penyakit kanker. Dan soal selanjutnya, perhatikan tabel berikut. 1. Helium, pengisi balon udara. 2. Krypton, kembang api. 3. Neon, pengisi lampu-lampu iklan. 4. Argon, campuran gas penyelam. Gas mulia dan pemanfaatannya yang tepat ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, E. 2 dan 4. Dan jawabannya adalah B. 1 dan 3. Helium, pengisi balon udara, dan neon digunakan untuk mengisi lampu-lampu iklan. Dan soal selanjutnya, kemampuan gas mulia untuk bereaksi dengan unsur lain sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh A. Jari-jari atomnya besar, B. Nomor atomnya genap, C.
energi ionisasinya sangat tinggi. D. Jumlah elektron terluarnya selalu 8. E. Keelektronegatifannya kecil. Dan jawabannya adalah D. Jumlah elektron terluarnya selalu 8. Pembahasannya, konfigurasi elektron gas mulia telah mencapai kestabilan atau keadaan oktet atau 8 pada kulit terluar, kecuali helium yang disebut sebagai keadaan duplet atau 2 pada kulit terluar. Hal ini menyebabkan kemampuan gas mulia untuk bereaksi dengan unsur lain sangatlah kurang. Dan soal berikutnya adalah soal uraian, yaitu xenon adalah unsur gas mulia yang paling mudah dibuat senyawa. Mengapa? Pembahasannya, karena xenon merupakan unsur yang paling reaktif di antara unsur gas mulia lainnya, dikarenakan energi ionisasinya yang paling kecil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.